Sobat Dukung, kembali lagi bersama saya Winda di Coffee Break and Room. Ya, hari ini kita bersama lagi dengan Pak Sugi ya Pak Sugi ya. Ini kali keberapanya Pak Sugi menjadi narasumber di Coffee Break and Room. Ya, karena Pak Sugi ini pembawaannya sangat disukai sama penonton-penonton Coffee Break and Room. Ada yang sebagian yang ngechat saya katanya pembawaan Pak Sugi itu lugas gitu, tersampaikan dengan jelas. Nah, hari ini kita mau membahas tentang keluarga yang hitaya sukaya, Pak Sugi. Ya. Dalam agama Buddha kan kita mengenal keluarga yang hitaya sukaya, yaitu yang dimuat dalam Wisaka Punyami Puja kata, yaitu Amhakang Digaratang Hitaya Sukaya, yang bunyinya seperti itu ya Pak Sugi ya. Yang artinya demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami untuk selama-lamanya. Ya, jadi hitaya itu artinya kesejahteraan dan sukaya artinya kebahagiaan. Nah, menurut Pak Sugi ini bisa nggak kita sebagai kaum garawasa umat biasa untuk mencapai keluarga yang hitaya sukaya ini Pak Sugi? Itu cita-cita yang ideal. Di dalam undang-undang perkawinan, tujuan perkawinan itu disebutkan untuk membentuk keluarga yang berbahagia, lahir dan batin. Ya kan? Ya, betul. Keluarga itu dibentuk untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang dimaksud Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ya. Prakteknya, apakah mungkin kita ini bisa hidup seperti hitaya sukaya itu, sejahtera dan berbahagia? Nah, banyak keluarga yang sejahtera tapi tidak berbahagia karena sibuk cari uang kan? Ya, uang menjadi segala-galanya. Lalu ya hubungan keluarga menjadi begitu longgar, kurang komunikasi. Ya, sehingga ya tidak bahagia kan? Betul. Nah, ini kan kita mau menciptakan keluarga yang sejahtera dan berbahagia. Ya kan? Iya. Nah, saya pernah waktu itu seorang bikuni, Toktun Chodro ya. Dia berkewarganegaraan Amerika Serikat. Dia cerita begini. Dia waktu itu punya teman. Temannya itu suaminya bekerja di World Bank. Nah, gajinya 600.000 US dollar per minggu. Bisa bayangin. Jadi sebulan kan 4 minggu ya. Artinya 2,4 juta US dollar. Wah, banyak sekali. Banyak sekali. Mereka bukan hanya punya rumah atau mobil pribadi, itu mah udah kecil dah. Mereka juga punya pesawat pribadi, apa juga pribadi dah. Ya kan? Ya. Nah, bagi saya mungkin ya, dan sebagian orang mungkin ya, wah, uang segitu gede, bukan main. Iya, banyak banget. Ya, banyak banget. Ya kan? Iya, benar. Nah, pasti kita pikir hidup itu pasti sangat menyenangkan kan? Betul. Kalau punya banyak uang pasti sangat menyenangkan berpikir iya. itu. Tapi itu kan penghasilan suaminya. Iya. Berapa yang diperoleh istrinya? Kata istrinya, gua dikasih suami saya 1 juta US dollar per bulan. Itu juga sangat besar. Coba kalikan. 1 juta kali sekarang berapa? 16.000 ya? Apa 16.500? Waduh, saya kurang tahu Nah, iya kan?
sekitar 16 miliar artinya 1 bulan kan. 1 bulan 16 miliar Pak Sugi. Iya, bayangkan. Waduh. Kalau saya mah bingung pakainya, iya kan? Nah, bingung ngabisinnya Pak Sugi. Iya, bingung ngabisinnya. Jadi kita bisa memastikan keluarga ini sangat kaya raya. Betul kan? Betul. Nah, lalu si bikuni ketemu yang bersangkutan. Dia cerita, hidup saya sangat tidak bahagia. Loh kok bisa? Anda kan punya uang yang sangat banyak. Kok nggak berbahagia? Bingung kan? Iya, bingung. Nah, dia cerita, bagaimana mungkin gua bahagia? Laki saya, suami saya tidur sama perempuan lain. Nah, dia kesel kan? Iya. Anaknya yang laki narkobaan. Waduh. Nah, menghabiskan juga banyak uang. Ya kan? Iya. Lalu anaknya yang cewek ya seperti warga broken home gitu. Ya kan? Iya. Berantakan hidupnya. Dia bilang, "Aku punya duit segini banyak juga rasanya nggak ada artinya." Nah, kita kadang berpikir uang itu bisa menyenangkan kita kan? Iya. Menyenangkan dalam waktu tertentu mungkin iya. Tapi ketika problem keluar, ternyata menimbulkan masalah kan? Iya. Benar. Nah, lalu dia tanya ke Toktun Chodro, "Dan kamu jadi bikuni?" "Iya, saya bikuni." "Di mana?" "Di Vietnam." Waktu itu kan sekitar tahun 70-an. "Lalu apa yang kamu urus?" "Saya mengurusi pengungsi Vietnam." "Kerjaan apa itu?" katanya. Dia bingung. Mengurusi pengungsi Vietnam. Pekerjaan apa itu? Ya, katanya. Tentu pekerjaan yang bagi kamu mungkin menjijikkan. Hidup saya sudah penuh dengan penderitaan. Saya nggak mau dengar dia bilang. Ya sudah kalau dia nggak mau dengar, ya kan? Iya. Nah, lalu bikuni pun berlalu lah, karena nggak nyambung lagi kan? Iya benar. Tapi sebelum dia pergi, dia tarik tangan si bikuni, dia bilang begini. "Sebelum kamu pergi, saya mau tanya, apa yang kamu dapat sih dari kerjaan ini?" Nah, ini poinnya. Apa yang kita dapat dalam kehidupan ini? Banyak orang begitu nggak? Iya. Nah, misalnya pegawai negeri, lalu misalnya pejabat negara yang harus diisi adalah daftar kekayaannya kan? Iya. Rumah, mobil, ya macam-macam, uang, perhiasan, segala macam. Kekayaan kan? Benar. Nah, lalu bikuni menjawab apa? Dia bilang begini, "Saya jadi bikuni ini tujuannya untuk melepas. Kenapa kamu tidak bertanya dengan saya? Apa yang sudah saya lepaskan? Kenapa lu bertanya apa yang saya peroleh? Saya tidak mencari uang. Saya tidak mencari kekayaan. Tujuan saya sebagai bikuni ini melatih diri untuk melepaskan keterikatan." Ya kan? Iya benar. Nah, kalau kamu tanya, berapa banyak apa yang saya dapat dalam hidup saya ini sebagai bikuni? Kayaknya kamu salah orang deh. Nah, lalu dengan muka yang setengah terperanjat dia bilang, "Memangnya ada orang yang hidupnya nggak pengen punya apa-apa?" Lalu bikuni Tukton menjawab,
Itu yang kita harus latih. Itu yang kita harus latih. Kata-kata itu terngiang-ngiang di kuping, di otak, dan di kepala ibu yang kaya raya ini. Nah, lalu dia tanya lebih lanjut. Kalau begitu, coba you ceritakan ke saya. Apa aktivitas yang kamu lakukan? Ya, kan you tahu. Saya mengurusi pengungsi. Apa sih yang kita bisa peroleh dari pengungsi? Mereka miskin, mereka menderita, mereka sengsara, makan, kehidupan mereka harus kita berikan. Kamu berikan bagaimana? Ya kita kumpulkan donatur. Makanya saya mengundang kamu ke Vietnam untuk melihat camp-camp pengungsi. Kondisi pengungsi saat itu ya. Dia bilang tidak mungkin lah saya ke tempat kamu. Ya kan? Iya. Nah, setiap lantai yang saya pijak ini, yang saya injak ini, kan harus tergelar karpet-karpet mewah. Mana mungkin saya ke kamp pengungsi seperti yang kamu sodorkan, yang kamu tawarkan. Lalu percakapan pun terhenti. Bikuni berpikir, saya percuma aja ngomong sama dia. Nggak nyambung. Nggak ngerti. Iya, antara pengalaman yang dia inginkan dengan kondisi yang saya punya, itu kan nggak match. Ya kan? Iya, nggak bakalan satu pemikiran. Lalu Bikuni bilang, saya akan kirimkan beberapa video pendek saya nanti ke kamu. Mudah-mudahan bisa mencerahkan. Lalu si Bikuni berlalu. Dan pertemuan itu pun selesai. Ya kan? Iya. Lalu, itu kan mereka bertemu dalam acara reuni sekolahan di Paris. Bikuni kan orang Prancis. Lalu Bikuni pun ingat janjinya. Lalu dia kirimkan film-film pendek itu mengenai kegiatan dia di pengungsian. Nah, sewaktu dia melihat film-film pendek itu, dia terperanjat. Masa dia mau aja hidup dengan cara begini? Ya kan? Iya. Dan apa yang kebahagiaan, kesenangan apa yang kita bisa peroleh? Tapi waktu terus berlalu, si Bikuni juga sudah lupa dengan apa yang dia sampaikan. Tiba-tiba suatu hari, zaman itu kan belum ada handphone ya. Iya, tahun 70-an belum ada handphone. Ada telepon dari mencari Bikuni itu. Setengah jam lagi akan nyambung lagi telepon. Kan ada orang yang harus mencari si Bikuni di kamp pengungsian itu, memberitahu dia, Bu, ada telepon dari Amerika. Dari Amerika katanya. Siapa yang nelpon? Stella. Oh, teman saya itu. Nah, ditungguin, telepon pun masuk. Nah, dia bicara lagi dengan si Bikuni. Saya masih ingat cerita kamu waktu kita ketemu di Paris. Oh ya? Iya. Saya pengen curhat. Lalu dia curhat. Nah, ternyata ketika dia curhat, Bikuni mendengarkan. Uang 1 juta US dollar yang dia terima per bulan itu tidak membahagiakan dia. Karena apa? Suaminya yang sangat sibuk dan super sibuk itu
punya simpanan. Ya kan? Iya. Nah, anaknya yang besar, yang cowok, narkoba. Lalu anaknya yang cewek, ya hidupnya berantakan. Lalu apa yang membuat saya mesti merasa bahagia? Uang yang segitu banyaknya ternyata tidak membahagiakan, kan? Betul nggak? Iya. Nah, warga yang itu kan kalau dari segi hidayat sangat hidayah, kan? Iya, sejahtera. Nah, bukan lagi sejahtera, sudah kaya raya lah itu. Kaya itu. Ternyata keluarganya menjadi berantakan. Sambil berurai-urai air mata dan menangis, dia cerita berkali-kali dengan Puteng Codro. Iku ini tidak bisa menjawab. Bagaimana saya membantu Anda? Stella, saya tidak punya apa-apa. Terus yang menarik, dia menjawab begini. Punya apa-apa juga tidak mungkin membantu saya. Lalu Ikuni menjawab begini. Stella, mungkin nggak kamu memperoleh kebahagiaan dengan mengurangi keterikatan-keterikatan yang kamu punya? Misalnya apa? Misalnya, ya kita coba. Anda datang ke camp saya. Lalu teleponku ditutup. Jadi Stellanya datang ke camp. Stella berpikir, mungkin nggak gue datang ke sana, ke tempat yang begitu hina. Saya kalau berkunjung itu semua harus hotel bintang 5, ya kan? Iya. Dan presiden suite lagi. Bukan hanya hotel bintang 5, tapi juga presiden suite yang harga satu kamarnya di atas 15 juta satu malam. Ya kan? Iya. Apa yang bisa ditawarkan kamp pengungsi itu? Apakah di situ ada hotel bintang 5? Apakah presiden suite tersedia di situ? Iya kan? Iya, tidak ada. Negara itu kan baru selesai perang dulu. Perang Vietnam. Iya kan? Iya. Nah, persis sekarang kalau kita lihat di TV, apa yang terjadi di jalur Gaza itu. Orang berperang. Jangan kata hotel mewah, makan aja susah. Ya kan? Betul, makannya susah. Tapi dia terngiang-ngiang satu kata. Satu kalimat. Kenapa tidak Anda mencoba melepaskan keterikatan? Ya kan? Iya. Nah, lalu dia tidak mengerti bagaimana cara melepaskan keterikatan. Bagaimana dengan hidup yang bagaikan di titik nadir itu kan? Iya. Saya pengen lihat. Lalu dengan pesawat pribadi dia terbang ke Bangkok. Dan dia mengajak putranya yang narkoba itu. Nah, setelah dari Bangkok, mereka naik pesawat lagi ke Vietnam. Nah tentu di Bangkok masih ada banyak kemewahan-kemewahan kan. Tapi begitu sampai Vietnam, apalagi dari kota Vietnam itu, misalnya dari Hanoi, itu masih cukup jauh. Harus berapa jam lagi naik mobil sampai ke kamp pengungsian itu kan. Iya. Nah tentu suasananya begitu sederhananya. Dan kagetlah si Stella yang kaya raya ini kan. Kamu tinggal di sini. Ini kan bagaikan kandang sapi pun
Di Amerika jauh lebih mewah dari tempat beginian. Ya, tapi tempat ini punya arti membawa kebahagiaan buat saya. Tempat saya berlatih untuk melepaskan keterikatan. Stella, kamu boleh mencobanya. Saya mencobanya. Stella bertanya dengan sangat gugup. Ya, kamu boleh mencobanya kalau kamu mau. Nah, sang putra langsung berkata begini ke mamanya. Ma, kita pulang, Ma. Tempat ini tidak cocok. Lalu singkat kata mereka kembali ke Bangkok. Dan menemukan kemewahan yang mereka biasa nikmati kan. Lalu sang ibu bertanya kepada putranya itu. My son, dengan segala kemewahan yang kita punya di Amerika, di New York, kamu tumbuh menjadi seorang pecandu narkoba. Mama harus kehilangan papa. Dia tidur dengan perempuan lain. Lalu adikmu juga begitu. Kebahagiaan apa yang mama peroleh? Iya kan? Iya. Coba bayangin, Winda. Kebahagiaan apa yang bisa dia peroleh? Anehnya, manusia tidak pernah puas dengan dirinya. Betul kan? Betul. Sudah begitu kaya, Masih kurang puas. dia masih mencari kebahagiaan lain. Benar. Yang dia nggak bisa peroleh. Lalu, apakah kita dengan banyak uang, kita pasti bahagia kan? Nah, tapi, apakah dengan miskin kita bisa bahagia? Enggak juga kan? Iya, tidak juga. Nah, paling celaka adalah ketika kita sudah miskin, sengsara lagi. Betul kan? Betul. Nah, lalu dia bilang ke putranya, anakku, my son, I think mommy must go back there tomorrow. You with me. Nah, lalu dia memutuskan kembali ke sana, ke tempat temannya itu, ke tempat kampung si Vietnam tadi. Ya kan? Iya. Dia mencoba bertahan. Mencoba untuk merawat. Mencoba untuk membantu si bikuni. Mengobati orang, memberi makan, bahkan memandikan anak-anak, mengurusi bayi-bayi, mengurusi mereka yang sakit, memberi makan, masak, dan macam-macam kerjaan. Termasuk anaknya. Laki-lakinya. Iya, anak laki-lakinya itu. Ternyata